maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada abang dan kakak serta seluruh senior maupun adik-adik yang bergabung pada malam ini untuk bersama-sama bertukar pikiran ya. Kalau kita sebut di Medan itu kita kongko-kongko duduk-duduk untuk saling sinergi karena sesuai dengan topik pada hari ini, di mana topik hari ini adalah diskusi sinergi alumni ITB untuk membangun bangsa yang maju, rukun, serta damai. Mudah-mudahan itu merupakan cita-cita kita bersama di kesempatan yang baik pada malam hari ini. Nah, sebelumnya mungkin saya ingin perkenalan dulu. Saya Ferdi Mirza, saya sipil 97 dari asli Medan gitu ya. Mungkin abang dan kakak di sini saya baru pertama kali melihat karena mungkin saya selama ini kurang begitu aktif di perkumpulan Ikatan Alumni ITB, walaupun mungkin sudah hampir berapa puluh tahun ya lulus dari ITB, namun tetap saja kita semua di sini merasakan bahwa kita punya satu histori yang sama, pernah sama-sama kuliah dan juga di ITB gitu ya. Mudah-mudahan dari pertemanan kita itu dan juga harapannya ke depannya kita akan banyak mendengarkan diskusi yang menambah wawasan kita bagaimana memajukan ikatan alumni dan terutama untuk membangun bangsa ini sendiri. Nah, karena kami berasal dari Medan, maka kami di sini bermaksud salah satunya karena di sini tadi ada Pak Dirbot gitu ya, di mana salah satu targetnya adalah memajukan pariwisata terkait dengan bagaimana kita membuat program berkunjungan berwisata gitu ya. Jadi kami akan mencoba mengangkat tema malam ini selain tadi diskusi sinergi alumni ITB untuk membangun bangsa yang rukun, damai dan maju. Kami juga akan mengajak Bapak Ibu, abang-abang senior, kakak-kakak dan juga adik-adik yang kami banggakan untuk jalan-jalan gitu ya. Nah, kalau kita jalan-jalan kita biasanya munculnya itu dari atau mulainya itu dari pesawat gitu ya. Makanya kami akan coba pantun dulu dari bandara mau ke Kota Medan. Singgah beli kelapa muda di Deli Tua. Mari mulai acara dengan saling berkenalan, dimulai dengan sambutan dari Pak Ketua. Nah, silakan Pak Ketua Al-Imam untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Silakan. Suaranya masih di-mute, Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih banyak nih kepada abang kakak yang hadir di sini ya. Kalau di Medan ini semuanya abang kakak, nggak ada adik-adik ya kan. Kalau di Al-Imam ini lebih kuat lagi, semua ketua ya kan. Jadi ketua pun nggak ketua juga sebenarnya gitu. Nah, lagi di sini ada yang senior di sini ya kan, ada Bang Ali Assegaf, ada Bang Angin juga sini rame gitu. Dan dari seluruh Indonesia. Nah, Al-Imam ini sendiri awalnya kita memang semua ini dibina oleh almarhum Bang Imad ya, Imaduddin awalnya, sehingga berdiri jadi Imam Ikatan Mahasiswa Muslim asal Medan gitu. Dan kadang juga bisa jadi Ikatan Mahasiswa Muslim Aceh Medan ya, atau bisa juga jadi Ikatan Mahasiswa Muslim asal suka sama anak Medan atau suka makanan Medan, kumpul di sini semuanya gitu. Nah, jadi Imam ini terkenal atas persaudaraannya gitu ya. Jadi kita pun nggak pernah melihat suku, nggak ada sara, pokoknya kumpul anak Medan gabung gitu ya. Mau dari yang ekstrem kiri sampai ekstrem kanan ada semua di Imam ini gitu. Maka harapannya dengan adanya diskusi ini gitu, bagaimana sebenarnya alumni ITB ini bisa sinergi gitu. Karena alumni ITB ini pada dasarnya adalah anak-anak yang radikal dan revolusioner gitu.
Nah, bagaimana itu bisa diarahkan menjadi satu gerakan bersama yang sinergi membangun bangsa. Gitu. Tapi bukan lagi kegiatan-kegiatan yang lebih banyak terpeta-peta, terkotak-kotak sendiri-sendiri. Gitu. Ya. Mungkin demikian dari saya. Terima kasih, ini selamat datang juga saya ucapkan kepada Bang Gembong. Bang Gembong udah datang? Bang Gembong udah hadir? Sama Kak Amel ya. Kak Amel juga terima kasih banyak sudah hadir. Ya semoga diskusi kita ini ya diskusi santai aja gitu. Ya, cuma memang sayangnya kita ini lagi virtual ya. Kalau anak Medan itu kalau lagi kumpul itu paling banyak makanannya, temeknya gitu ya. Cuma karena virtual ya kita ini aja lah ya. Kalau bisa cium bau kalau kata Piramdi gitu ya. Nah, kalau enggak ya ingat-ingat aja. Terima kasih banyak Bang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua atas sambutannya dan juga perkenalannya tentang sedikit tentang anak Medan ya. Jadi menarik sekali hari ini kita banyak kedatangan senior-senior dengan segala kerendahan hati dan juga atas segala hormat kami ingin mengajak teman-teman di sini untuk jalan-jalan ke Siantar ya. Paling seru itu naik bentor. Mari kita sama-sama mendengar sepatah dua patah kata juga dari senior kami. Yaitu kami mohon kesediaannya Bang Angin untuk menyampaikan sepatah dua patah kata, Bang. Apakah Bang Angin masih di sini? Ini Bang Angin baru masuk nih. Tadi terkeluar kayaknya. Ini masuk lagi yang lebih senior lagi, Bang Arwin Lubis ini ada di sini ya kan? Nah. Ya, silakan Bang Angin, kita minta sedikit patah dua kata Pak, dan untuk menyejukkan kita lah. Oh, sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin tadi keluar, ini lagi rapat panitia pula di sebelah. Jadi apa yang harus disampaikan, Per? Silakanlah Bang, biar dari mencerahkan kita lah semuanya di sini. Siraman rohani lah, kultri. Kultri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ipul yang sudah mengundang pada malam hari ini kita bersilaturahmi dengan Mas Gembong dan Mbak Amel kalau nggak salah di undangannya ya. Mudah-mudahan silaturahmi ini bisa mengeratkan kita semua lah. Terima kasih. Tentunya Bang Ipul sudah menjalankan peran untuk kalau istilah zaman dulu gelar tikar ya, gelar tikar, semua orang duduk bermusyawarah, berkumpul, bersilaturahmi, saling melempar gagasan, melempar guyonan untuk mengeratkan yang hadir. Tentu di dalam ketidakformalan kita harapkan bisa ada hal-hal baru yang memberikan manfaat bagi orang banyak. Dalam hal ini, malam ini kita berdiskusi dengan Mas Gembong dan Amel, dua alumni ITB yang luar biasa. Tahun ini bersama 6 yang lainnya menjadi 8 calon ketua umum pada Kongres 10 di 27 Maret 2021 nanti. Tentu tidak ada manusia yang sempurna dan tidak ada juga manusia yang tidak punya potensi. Hal-hal seperti ini bisa kita manfaatkan pada malam hari ini. Apa yang harus kita dorong ke depan, hal-hal apa yang tentu komunitas-komunitas seperti ini bisa berikan sehingga Ikatan Alumni ITB sebagai rumah bersama alumni ITB bisa memberikan yang terbaik. Kalau kita lihat secara organisasi di anggaran dasar itu ada 7 tujuan dari Ikatan Alumni itu.
5 diantaranya adalah untuk keluar, hanya 2 untuk alumni, ya, menjaga marwah alumni, jejaring, serta supporting database. Artinya apa? Artinya sejak awal memang alumni ITB ini sudah memproklamirkan diri bahwa tugas kemanusiaan, tugas kebangsaan itu lebih diutamakan bagi mereka ketika mereka berkumpul daripada tugas-tugas kepentingan-kepentingan individu. Kalau di kampus itu kan kita dulu diamanahkan in harmonia progressio. Nah, di dalam progres kemajuan itu kita hendaknya tetap harmoni. Nah, kalau untuk kemajuan sendiri-sendiri Bang Ferdi, insya Allah alumni ITB bisa lah. Wong sebelum kuliah di ITB aja udah terbaik. Masa udah kuliah jadi nggak terbaik? Jadi persoalannya bagaimana ketika kita menjadi satu tim. Jadi satu tim, satu keluarga besar di Ikatan Alumni. Nah inilah perlu kita in harmonia itu. Jadi tahun ini Kongres berketetapan hati menetapkan tema kita itu harmoni alumni untuk negeri. Nah, jadi kalau kita lihat ini, alumni ini tidak ada kita diskusikan untuk dirinya sendiri. Jadi kita berbicara kemana bangsa ini ke depan. Inilah kepeloporan yang sudah ditunjukkan oleh Bung Karno, Juanda, dan kawan-kawan yang pendahulu-pendahulu kita. Jadi mudah-mudahan pada malam hari ini silaturahmi kita memberikan sesuatu manfaat kepada diri kita sendiri sehingga spirit kita untuk melayani negeri ini tetap terjaga dengan baik, dengan bisa mengharmonikan seluruh potensi-potensi yang ada melalui Ikatan Alumni ITB. Tentu banyak hal masalah bangsa ini. Ada yang masalah bangsa ini tidak bisa diselesaikan oleh Ikatan Alumni ITB, tapi Anda selesaikan menjadi dosen di ITB, diselesaikan menjadi gubernur, diselesaikan menjadi presiden misalnya. Tapi harapan kita malam ini adalah kita berdiskusi apa yang bisa diselesaikan sebagai sebuah organisasi Ikatan Alumni ITB. Saya kira itu Bang Ferdi. Sukses silaturahmi kita malam ini. Terima kasih atas undangannya. Sekali lagi terima kasih Mas Gembong, terima kasih Amel sudah hadir pada malam hari ini. Terima kasih teman-teman yang lain, ada Habib, ada Bos Wendy juga saya lihat tadi ada Mas Munib kalau nggak salah tadi, ada beberapa, ada Bang Parib. Mohon maaf tidak tersebut satu-satu, nanti jadi saya yang tukang absen acara malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Angin ya. Memang kalau dengar Bang Angin berbicara itu sejuk langsung kita semuanya ya. Jadi kita sepakat dengan apa yang tadi disampaikan oleh Bang Angin bahwa kalau kita tadi, kalau saya sekarang ajak teman-teman semuanya, Bapak, Ibu, Abang, Kakak semuanya, sekarang itu jalan-jalan ke Kota Binjai gitu ya. Jangan lupa beli rambutan. Masih pada ingat rambutan Binjai anak-anak ya? Di ITB itu banyak orang-orang pandai. Mari kita bersama-sama membuat pembaharuan. Oke, bagus sekali tadi satu kata kunci yang saya tangkap dari Bang Angin bahwa di ITB itu begitu banyak potensi yang kalau kita bisa kelola dengan baik, potensi-potensi itu akan menjadi sesuatu, apalagi kalau kita bicara kompleksitas bangsa yang sangat tinggi ini ya. Nah, di sini saya lihat sudah ada hadir kedua kandidat yang kami undang. Terima kasih sekali atas kedatangan Bang Gembong dan juga Kak Amel gitu ya. Mohon maaf ya. Oke, sedikit gangguan tadi di rumah gitu ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami ingin mendengarkan beberapa hal yang menjadi harapan dan juga wacana ke depan, karena kita bicara Ikatan Alumni, tentunya kita akan bicara apa yang akan kita lakukan pada hari ini dan kemudian program-program ataupun sinergi apa yang akan kita bisa buat. Oleh karenanya kami memberikan waktu untuk pertama kali kepada perempuan dulu ya, ladies first mungkin ya. Mohon izin. Silakan Kak
Amel disampaikan 10-15 menit ya, boleh ya? Siap, Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Malam sayang. Terima kasih. Salam sejahtera, semoga selalu sehat bagi abang kakak di Medan dan di seluruh Indonesia, alumni ITB yang berbahagia. Terima kasih banyak Bang Ferdi. Kemudian yang menghubungi saya ada Hari. Kalau saya biasanya panggilnya kakek Bang Hari itu, saya panggilnya dari tahun 2007 sudah panggilnya kakek. Bahkan waktu itu beliau belum berkeluarga, yang sudah ngontak saya pertama kali. Kemudian ada Bang Angin, saya kemudian melihat begitu banyak senior-senior yang lain, tapi kemudian yang memang paling membahagiakan bagi saya sungguh merasa terhormat diundang oleh Imam untuk kemudian bisa dengan bersama-sama memperbincangkan IAITB ke depan dengan abang saya yang luar biasa, Bang Gembong, calon nomor 3. Mas Gembong boleh dicek di Instagram saya, Mas, sampai sekarang masih begini profile picture-nya, Mas. Nah, ini juga paling utama juga karena ini menjaga marwah suami saya juga, abang-abang sekalian, karena suami saya itu darah mesinnya kental sekali, Bang. Ada 6 jahim mesin di dalam lemari kamar, dan itu sudah 13 tahun berlalu, nggak boleh di kemana-manain. Agak ya spacey juga begitu, Bang. Jadi terima kasih atas kesempatannya sekali lagi. Luar biasa apa yang menjadi inisiasi dari abang-abang di Imam adalah untuk kemudian kita membangun silatul ukhuwah. Nah, karena Bang Ferdi sudah memancing saya dengan pantun berkali-kali, Bang, ini jiwa Melayu saya memberontak, Bang Ferdi. Izinkanlah awak ini Bang berpantun juga sedikit ya, Bang. Kota Medan, kota yang istimewa. Ada Al-Imam yang menjaga. Mari kita jalin silatul ukhuwah agar IAITB selalu berkah. Bang, makasih Bang. Saya Syarifah Amelia, Fisika 2007. Kemudian saya melanjutkan Master Degree di Studi Pembangunan ITB, SAPPK 2012. Terakhir saya alhamdulillah dapat LPDP, Bang, beasiswa 2019 kemarin untuk melanjutkan di planologi. Adapun dari fisika, kemudian saya lanjut di Master Degree Studi Pembangunan sampai kemudian di planologi karena bidang saya sebetulnya adalah energy consultant. Jadi saya ngambil energy planning, Bang, perencanaan energi. Itu pula yang menuntun saya kemudian jadi direktur BUMD di Belitung dari tahun 2015 sampai dengan 2018 dan alhamdulillah kita berhasil membangun pembangkit listrik di sana. Oleh karena itu memang kalau berbicara Mas Gembong adalah salah satu panutan saya karena beliau juga saya tahu bergerak di bidang energi, begitu juga dengan abang-abang Caketum yang lain. Panutan yang luar biasa bagi saya. Abang-abang sekalian, kalau berbicara perkenalan, maka saya adalah putri Belitung asli. Orang tua saya dua-duanya guru di Pulau Belitung, Bang. Saya sampai dengan saat ini masih secara rutin pulang ke Belitung, walaupun memang suami saya menjabat sebagai Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia di Jawa Barat, Bang. Tapi saya juga menjabat sebagai Ketua sampai dengan tahun sebelum pandemi kemarin. Pandemi kita agak vakum, mungkin akan ngegas lagi 2021 kalau saya tidak di IAITB. Kalau di IAITB maka tentunya akan ada pendelegasian. Saya di Ketua Advisory Board Belitung Investment. Jadi investasi Belitung secara regional kita kelola. Mungkin sama dengan Sumatera Utara, Belitung juga kemarin berhasil, Bang, menjadi UNESCO Global Geopark. Nah, itu juga adalah berkat dari jejaring alumni ITB. Sehingga ini saya kaitkan dengan motivasi saya. Secara tulus saya sampaikan, Bang, secara jujur saya sampaikan bahwa motivasi saya yang paling utama untuk kemudian memberanikan diri maju sebagai kandidat calon ketua umum IAITB tidak lain dan tidak bukan adalah in order to giving back, untuk memberi kembali, Bang. Karena bagi saya ITB kemudian setelah menjadi alumninya banyak sekali manfaat
yang sudah saya dapatkan, penguatan, baik saya secara pribadi maupun kemudian ke daerah saya begitu Bang. Kami berhasil mendorong kawasan ekonomi khusus pariwisata bersama dengan senior Mbak Laras ada untuk di Kek Pariwisata, Mas Hiram, kemudian untuk di UNESCO Global Geopark itu juga berkat dorongan dari alumni ITB 81. So what I'm trying to say abang-abang adalah saya sangat percaya Bang, potensi yang tadi Bang Angin bilang, harmoni untuk negeri itu nyata. Karena best practice-nya sudah saya jalankan selama 8 tahun ini. Oleh karena itu, saya merasa dalam rangka untuk giving back, untuk berterima kasih, untuk kemudian memberikan setetes dari segala yang saya dapatkan. Abang-abang izin, banyak sekali mungkin yang mencari background saya ketika saya sekarang sudah terdaftar sebagai Caketum ITB, dan kalau abang search nama Syarifah Amelia Sahab, maka 20 berita pertama dari Republika, Tempo, Detik.com itu adalah berita ketika saya mendapat musibah dikriminalisasi pada aktivitas saya yang terakhir di Pilkada Belitung Timur, Bang. Dan saya diselamatkan oleh jejaring alumni ITB. Saya merasakan manfaat dari ikatan, dari jejaring alumni ITB. Saya tidak merujuk pada ikatan alumni, tapi jejaring alumni. Itu di saat terburuk di hidup saya, Bang. Bukan di saat yang terbaik di hidup saya. Dan di pledoi saya, boleh dicek, karena kemudian pledoi saya juga tersebar se-Indonesia, saya sampaikan bahwa kalau saya kemarin menjadi terpidana, maka saya yang punya riwayat Bang, dari tahun 2004 saya didaulat menjadi duta UNICEF, menjadi fasilitator perlindungan anak se-Asia Tenggara, sampai dengan kemudian 16 tahun kemudian, which is hari ini, saya akhirnya selalu terbagi antara urusan sains akademik dengan urusan sosial politik. Saya bilang kalau saya terpidana, maka sudah saya berhenti dengan urusan politik, sosial, saya hanya akan jadi ibu rumah tangga Bang, karena saya juga punya TK, punya yayasan pendidikan. Saya hanya akan jadi istri yang baik untuk Surya Batara Kartika mesin 2007. Dan ibu untuk anak saya, anak yang baik untuk orang tua saya. Tapi kalaulah ternyata saya bebas murni, waktu itu kecil sekali kemungkinannya Bang, karena yang saya lawan adalah state, yang saya lawan adalah sistem, maka saya bilang, ini adalah bukti bahwa ketika saya tulus menjaga sesama, maka Allah yang akan jaga saya. Nah, akhir-akhir kemarin itu dibalikin Bang ke saya Bang, dari teman-teman saya. Lo bilang kalau lo bebas murni, mau ngurusin orang. Ini coba nih, banyak sekali Bang, kami alumni-alumni muda misalnya Bang. Alumni ITB ini kan tidak selalu cum laude ya Bang, banyak sekali yang kemelut, apalagi dalam konteks pandemi ini Bang. Dalam konteks pandemi ini Bang, banyak karir path-nya yang patah. 2000 sampai dengan 2017, 2016, adik kita yang paling muda, alumni ITB nih Bang, ini kan adalah bahan bakar menuju Indonesia Emas 2045 ya Bang. Nah, kami ini sedikit banyak kehilangan pegangan saat ini. Kami butuh sekali bantuan senior-senior kami untuk kemudian membimbing, mengarahkan kami, berbagi potensi, berbagi pengalaman kepada kami. That's why Bang, saya memberanikan diri untuk maju, menyampaikan aspirasi bagi alumni muda terutama, kemudian juga berniat untuk mengabdikan diri, menjalankan visi misi, maksudnya program-program, arahan yang disampaikan oleh senior-senior, karena saya yakin Bang, potensi yang luar biasa di alumni ITB ini tidak akan bisa kita sinergikan kalau tidak dijembatani. Karena alumni-alumni yang luar biasa ini Bang, tentu punya kesibukan masing-masing, bergen masing-masing, gap masing-masing. Sulit membayangkan seorang dirjen dengan deputi yang sama-sama sibuk bisa tektokan dengan rapi dan cepat. Harus ada runner yang bolak-balik, Bang. Nah, saya di dalam hal ini merasa berkeyakinan dan mampu bismillahirrahmanirrahim untuk memediasi, menjembatani apa-apa yang menjadi harapan dan keinginan senior-senior dengan kebutuhan dari junior-junior. Abang, kakak sekalian, kalau bicara tagline, maka tagline saya adalah redefining IAITB. Kenapa harus di-redefine? Karena kita anak ITB selalu berawal dari definisi dulu, Bang. Kalau kita nggak sama ya definisinya, nggak muncul semangatnya, nggak muncul girohnya. Pertanyaannya akan selalu, apa gunanya IAITB buat kita? Begitu. Jadi saya mulai dengan redefining IAITB. Adapun misi saya adalah yang pertama engage, yang kedua adalah enable, yang ketiga adalah elevate, Bang. Sederhananya kalau saya bicara engage, Bang,
Ikatan Alumni ITB. Setelah kita tilik Bang, apalagi dalam kontestasi ini, kalau Abang lihat di Facebook, awak ini Bang merasa Ikatan Alumni ITB ini ternyata adalah ikatan alumni tanpa cinta Bang. Jadi awak ini lagi menggerakkan gerakan ikatan cinta, di dalam kurung ikatan cinta alumni ITB. Karena kalau tidak cinta dengan alumninya ini sulit Bang. Ikatan tanpa cinta itu menyiksa Abang-abang sekalian. Jadi engagement adalah meningkatkan keterlibatan seluruh alumni terhadap IAITB, alumni dari 70-an sampai dengan 2000-an. Yang kedua adalah enable, Bang. Karena kalau kita sudah berkumpul, selalu bahasanya masa IAITB cuma tempat kumpul doang ya, Bang? Ya, Kak. Nah, jadi Abang Kakak, kalau kita sudah berkumpul, maka di situ tergabunglah seluruh kemungkinan. Kita tahu silaturahmi itu membuka pintu rezeki, mengenable kita, memungkinkan kita, apapun kebutuhan kita, apapun keinginan kita, insya Allah bisa terpenuhi dengan sinergi di perkumpulan IAITB, di ikatan IAITB, enable. Yang ketiga ujungnya apa yang disampaikan, diamanahkan oleh Bang Angin, kemudian Bang Angin sudah memberikan contoh bapak-bapak bangsa kita, tak lain dan tak bukan adalah mengenable dan kemudian mengelevate. Bergabung dengan Ikatan Alumni ITB, menjadi alumni ITB, tentunya menaikkan daya tawar dari kita semua. Kalau daya tawar ini kemudian kita jalankan secara berjamaah, maka tentunya ini akan mengelevate IAITB untuk menjadi troubleshooter, problem solver bagi Indonesia. Dan saya yakin karena saya sudah melihat best practice-nya seperti yang saya jalankan. Abang-abang, kakak-kakak sekalian, itulah maksud awak Bang, bergabung dalam kontestasi ini. Maafkan kalau banyak yang merasa bahwa belum pantas dan segala macam, tapi pada akhirnya bagi awak selalu adalah malu biniat Bang, bahwa niat awak adalah tidak lain dan tidak bukan untuk membangun IAITB, apapun posisi awak, mau ketum, mau tukang sapu, nanti awak akan tetap ada Bang di IAITB. Boleh Bang Angin barangkali nanti awak dinobatkan bisa jadi menjadi pengganti Bang Angin, menjadi ketua panitia pemilu selanjutnya barangkali Bang Angin, kalau tidak terpilih jadi ketum. Terima kasih Bang. Sementara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya Kak Amel ya, perkenalannya sangat berapi-api, penuh dengan semangat ya. Namanya anak muda pasti punya inilah antusiasme. Tapi kita tadi catat juga beberapa hal yang disampaikan oleh Kak Amel bahwa jadi saya pengen ngajak jalan-jalan juga nih jadinya, jalan-jalan ke Kisaran gitu ya, kiri kanan kalau masih ingat banyak kebun. Saatnya kita bergandengan tangan bagaimana saling sinergi untuk sama-sama membangun. Nah, kita tadi juga mendengarkan dari paparan Kak Amel bahwa Kak Amel masih perlu bantuan, dukungan, support dari kakak-kakak, abang-abang seniornya. Nah, pada malam yang berbahagia ini, kita juga sudah kedatangan abang yang kita banggakan, Bang Gembong gitu ya, untuk bisa menyampaikan apa yang ingin diwujudkan dengan sinergi bersama dengan teman-teman di komunitas ataupun di Ikatan Alumni ITB. Silakan Bang Gembong, waktu dan tempat dipersilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang saya hormati juga adik saya Amel, yang pada kesempatan ini juga menjadi salah satu calon ketua umum alumni ITB. Salam buat Surya, Amel, sampaikan ucapan bela sungkawa saya atas berpulangnya orang tua Surya. Baik, saya langsung aja menghemat waktu. Saya hari ini ada 4 Zoom, jadi udah agak, ini yang terakhir nih, Jadi saya cerita sedikit soal nama saya. Nama saya ini sering dibaca salah sama orang. Orang membacanya Gembong, padahal nama saya ini Gembong. Tapi kalau orang Medan saya bisa ngerti lagi. Karena orang Medan pasti bilangnya Gembong, nggak akan mungkin Gembong ya. Gembong ini kalau dalam bahasa Jawa artinya anak macan Jawa itu namanya Gembong. Kalau prima jaya ini bahasa Indonesia sangat mudah diartikan. Jadi anak macan yang prima dan berjaya lah, kurang lebih begitu. Harapan orang tua saya dulu. Saya lulusan teknik mesin, masuk di
ITB tahun 1986. Kemudian saya juga mungkin memperkenalkan keluarga besar saya. Saya punya anak 6 saat ini, istrinya baru 1, ya Bang Ferdi. Jadi anak kandung saya itu 3, yang 3 lagi adalah anak-anak dari kakak istri saya yang kebetulan ketika berusia 37 tahun meninggal dunia karena bermain futsal. Jadi saya merasa bahwa saya bisa berbagi kasih sayang dan menyekolahkan anak-anak ini. Dan memang mereka ikut saya dari kecil, jadi lebih manja daripada anak-anak kandung saya. Jadi kami kemana-mana ber-6, itu keluarga besar lah orang bilang begitu. Dan ini adalah energi buat saya dalam menjalani kehidupan saya di luar rumah. Saya langsung aja ke visi misi ya. Visi saya adalah mewujudkan Ikatan Alumni ITB sebagai wadah optimalisasi dan kanalisasi potensi alumni ITB dalam berkarya, berkreasi, berbagi sesama, baik di Indonesia maupun di dunia. Kemudian misi yang saya usung adalah yang pertama, bersatu. Karena bersatu ini penting buat kita semua, agar kita bisa menghadirkan kawanan Gajah Ganesha yang saling mendukung dan menjaga. Saat ini banyak kelompok-kelompok, banyak ada atas, bawah, kiri, kanan ya. Jadi ada waktunya kita mungkin berkelompok dan ada waktunya kita bersama-sama. Saya rasa kita harus meninggalkan perbedaan dan menyatukan persamaan kita. Kemudian setelah bersatu, kita harus berdikari. Jadi IAITB menjadi organisasi yang independen, sehingga dapat memberikan ruang bagi alumni untuk bersikap kritis dalam membangun kemandirian teknologi dan ekonomi. Tentunya sikap kritis ini adalah merupakan ciri dari sebuah organisasi yang di dalamnya terdapat orang-orang atau profesional yang mempunyai keahlian di bidangnya masing-masing. Jadi kita tidak dalam posisi mendukung atau tidak mendukung. Apa-apa yang kurang baik tentunya akan kita kritisi dan kita akan menawarkan jalan keluar yang terbaik atau solusi yang terbaik. Kemudian setelah berdikari, kita berkarya dan berkreasi. Menjadikan IAITB sebagai pendorong, menyediakan panggung bagi karya alumni dan menunjukkan kreasi dan seninya. Jadi alumni ITB ini adalah kelompok orang yang selalu berkreasi dan berkarya, baik itu inovasi di bidang teknologi, sains, maupun seni. Ikatan alumni harus menyediakan tempat bagi alumni-alumni yang berprestasi dan melakukan inovasi tersebut untuk bisa menampilkan produk-produknya, sehingga di kemudian hari hasil research dan inovasi produk itu bisa dipakai secara luas oleh masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah berbagi. Setelah kita melakukan berkarya dan berkreasi, tentunya kita ingin berbagi. Berbagi dengan siapa? Dengan sesama alumni, dengan alma mater dan masyarakat luas. Nah, untuk mengimplementasikan keempat misi ini, saya mengusung 3 program utama. Sedangkan kegiatan-kegiatan yang lain tetap berjalan seperti biasanya, seperti kegiatan keagamaan, ada buka puasa bersama, halal bihalal, kemudian kegiatan hobi, running, golf, kegiatan musik dan lain-lain tetap berjalan seperti biasa. Saya menambahkan 3 kegiatan tambahan yang berbasis digital. Jadi yang pertama itu adalah connecting the dots. Apa itu connecting the dots? Ini platform yang dibangun untuk melengkapi database yang sudah ada saat sekarang, ditambahkan dengan portfolio alumni. Sehingga alumni yang satu dengan yang lainnya bisa terkonek dan dalam sebuah platform yang bisa memberikan informasi yang cukup pada alumni yang lainnya. Mengingat alumni ITB ini tersebar di seluruh dunia dan juga berada di pelosok-pelosok negeri ya. Jadi
melalui platform ini yang tadinya alumni itu bisa terkonek hanya mungkin 2% dari total alumni yang 130.000, dengan adanya platform ini kita akan meningkatkan lebih banyak alumni yang bisa terkonek satu dengan lainnya. Karena ini sangat mudah diakses dan sangat mudah untuk diaplikasikan. Kemudian yang kedua, Indonesianisme, atau saya selalu membacanya Indonesianisme. Kita adalah Indonesia. Apa ini? Ini adalah implementasi dari misi yang ketiga tadi, bahwa kita harus menyiapkan panggung untuk alumni berkreasi dan berkarya dan berkreasi. Jadi event ini terdiri dari 3 mata kegiatan, yaitu exhibition, pameran, di mana produk-produk hasil inovasi, research, dan hasil seni itu dipamerkan di dalam exhibition ini untuk dilihat oleh masyarakat luas, termasuk juga para industriawan. Kemudian di situ ada seminar. Seminar ini akan membahas banyak hal soal bagaimana mengkomersialisasikan sebuah produk yang sudah berhasil diinovasi oleh rekan-rekan alumni ITB. Kemudian forum group discussion, ini untuk alumni-alumni muda, untuk belajar bagaimana tahapan-tahapan dari mulai ide sampai menjadi produk yang siap dipakai di masyarakat. Jadi ini kita bahas di dalam forum Indonesianisme tadi. Nah, yang terakhir adalah alumni finance alumni, dari alumni untuk alumni. Ini adalah sebuah platform bisnis. Memang di dalam Ikatan Alumni ITB saat ini tidak bisa melakukan usaha atau melakukan kegiatan bisnis. Namun koperasi Ikatan Alumni ITB bisa, sehingga kita menyiapkan sebuah pot di dalam koperasi yang untuk menampung crowdfund. Kemudian crowdfund itu akan diputar dalam bisnis-bisnis alumni yang sudah berjalan dan memberikan return yang cukup, sambil menunggu alumni-alumni baru atau alumni muda yang melakukan startup untuk bisa mengajukan proposal, kemudian diverifikasi, kemudian kita lihat profil bisnisnya, kemampuan untuk mengembalikannya, dan kita akan membiayai startup-startup itu. Ini tidak ada bunga di dalam sistem ini, namun kita menerapkan bagi hasil, sehingga apabila kita mendapatkan sebuah prospek bisnis yang baik dan menghasilkan, hasilnya itulah yang dibagi antara pemilik dana atau pemodal dengan pengelola bisnis, dan sebagian untuk organisasi. Jadi ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya juga menyampaikan bahwa walk the talk itu adalah sesuatu hal yang penting dicermati oleh teman-teman, karena memang banyak program-program yang sekarang ini sudah berjalan di periode Bang Ridwan Jamaluddin, dan mungkin pada waktunya kita akan sampaikan oleh semua. Itu yang mungkin nanti juga menjadi salah satu concern saya apabila saya terpilih, maka saya akan mendigitalkan seluruh informasi itu sehingga bisa diakses dan diketahui oleh alumni-alumni semuanya. Mungkin itu sementara dari saya. Apabila itu tidak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Gembong ya. Memang dari paparan Bang Gembong tadi saya memang melihat program-programnya itu banyak yang sudah akan meneruskan posisi dari sekarang, dan itu merupakan sesuatu yang bagus sekali tentunya ya, karena banyak program-program yang sustainable lah, dalam artian kita akan melaksanakan juga beberapa hal yang sama dan mungkin peningkatan untuk kedepannya. Tadi saya lihat ada Bang Anil ya ngangkat tangan, mungkin bisa dihidupkan videonya Bang Anil. Apakah ada yang ingin ditanyakan kepada kedua kandidat? Silakan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, barangkali ini
banyak pertanyaan dari rekan-rekan yang lain ya. Mungkin di forum-forum lain juga sama nadanya seperti ini. Cuma karena saya baru menghadiri hearing, ya saya tanyakan saja, mungkin ini bisa jadi bahan juga untuk disebarkan ke kawan-kawan yang lain. Seandainya nih Dika, di antara kandidat, ya khususnya 2 kandidat ini, Pak Gembong, Pak Amel, itu tidak terpilih menjadi ketua umum. Nah, kira-kira mau membantu Ikatan Alumni pada posisi apa dan akan melakukan apa kira-kira programnya? Terima kasih. Oke, terima kasih ya, Bang Anil. Mungkin bisa disampaikan dulu pendapatnya, Kak Amel. Nanti akan kita lanjutkan dengan Bang Gembong. Silakan. Siap, terima kasih Bang Angin. Jadi memang Bang, izin saya punya pemikiran yang sama persis dengan Bang Angin. Bahkan saya ketika sudah memang mendekati waktunya, kalau memang nanti sempat kami bergabung dalam suasana yang nyaman, berkumpul dalam suasana yang nyaman, ke-8 kandidat, maka saya ingin sekali memang mempertanyakan hal yang sama untuk semua caketum. Jadi setiap caketum mungkin mengisi alternatif posisi di layer second layer dan third layer begitu. Kalau untuk second layer Bang, tentu saya berharap dalam posisi selain ketum, mungkin saya bisa ditempatkan sesuai dengan ketika bicara visi misalnya, atau bukan visi, ketika bicara masalah bagaimana saya berpikir tentang sosok ketua alumni ITB, maka saya berpikir bahwa ITB bukan hanya butuh dominan leader, tapi juga butuh collaborator leader. Dan saya berani maju sebagai ketum karena saya merasa saya punya kapasitas sebagai kolaborator leader. Kalau tidak terpilih jadi ketum, maka tentu mengkolaborasikan itu paling strategis di level sekretaris. Nah, sekretarisnya mau sekretaris umum atau mau wakil sekretaris, ataupun di bawahnya lagi, I don't mind. Tapi mungkin saya berharap bisa membantu di bidang itu. Atau kalau tidak, layer ketiganya adalah di bidang humas, Bang. Hal-hal semacam itu, Bang. Awal ini kalau apalagi kalau ada kopi hitam, Bang, nggak pakai gula, itu ngobrolnya tuh, Bang, bisa sampai azan subuh kita, Bang. Iya. Jadi Mas awak berharap kemampuan awak itu tuh adalah bawa masalah sedikit-sedikit lah buat ITB. Jadi taruhlah. Terima kasih ya pendapatnya ya. Sebentar ini ada yang raise hand lagi, Bang Yusri Amsal. Silakan Bang Yusri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Tadi saya melihat tuh ada misi dan visinya, kalau saya melihat sebenarnya sama. Ya. Tapi yang kita mau lihat sebenarnya dari kedua kandidat, boleh di-share nggak taktikal programnya itu apa dalam waktu dekat? Yang pertama itu. Yang kedua, strategik programnya itu apa buat ke depannya? Ya, itu yang kedua. Yang ketiga adalah, kalau misalnya kalian katakan Bang Gembong ataupun Adinda Amel terpilih, imam mau diletak di mana? Iya. Apakah imam nanti diajak serta dalam program-programnya? Itu pertanyaan mungkin ya Bang ya, saya perjelas lagi. Silakan mungkin bisa kita mintakan pendapatnya dulu terkait dengan program-program tadi dari Bang Gembong. Silakan Bang. Ini yang saya jawab yang pertama apa yang kedua ini? Yang kedua boleh Bang. Kerjasama dengan Alimam berikutnya. Ya, yang pertama sih saya melihat bahwa ini kan kontestasi ini kan sebenarnya adalah pesta buat kita semua ya. Pada dasarnya kita menjalani ini dengan riang gembira lah, happy aja, santai kalau orang Medan bilang kan. Jadi kita nggak ada taktikal strategi khusus lah ya, kecuali kita melakukan kampanye, menyebarluaskan apa yang kita mau lakukan. Dan saya rasa going concern dari organisasi ini menjadi salah satu titik pokok yang menjadi fokus bagi saya untuk
berusaha maju dalam pemilihan kali ini. Karena organisasi ini tidak akan sustain kalau program kerjanya loncat-loncat. Ya, ini yang membuat saya kemudian tertarik untuk maju. Saya sudah 20 tahun berkegiatan di kealumnian dan pernah menjadi ketua umum Ikatan Alumni Mesin. Saat sekarang dipercaya sebagai sekjen. Tentunya kalau dihitung-hitung sudah cukup panjang perjalanannya. Mungkin kalaupun tidak terpilih, ya saya pasti akan terus membantu karena saat ini saya perlu punya banyak waktu karena saya sudah tidak berkiprah lagi di dunia pemerintahan maupun BUMN. Jadi saya sekarang berusaha sendiri, bisnis sendiri, dan mengelola beberapa bisnis-bisnis kecil lah dengan keluarga saya. Nah, kalau pertanyaan yang terakhir, imam akan di posisi mana nanti? Tentunya kan semua alumni termasuk teman-teman yang tergabung di dalam Ikatan Alumni Muslim Medan ini juga akan mendapat tempat yang sama dengan yang lain. Nah, tentunya support dari IA kepada organisasi-organisasi yang ada di bawahnya akan tetap dipertahankan atau mungkin bisa ditingkatkan supaya kita semua bisa menjaga persatuan dan kita bisa saling berinteraksi satu dengan yang lain. Saya rasa itu dari saya. Menarik nih ya, kita tunggu kelanjutannya nih Bang Imong ya. Nah silakan Mbak Amel disampaikan mungkin keharapannya kolaborasi dengan Al-Imam ya. Karena Al-Imam ini orang Medan, bergerak semua ini pasti nih. Masya Allah, siap. Abang izin, balik lagi ke misi saya bagaimana saya meredefining IAITB juga kan terkait dengan engage, enable, elevate Bang. Kemudian kalau bicara simpul formal di IAITB ada Pengda, ada IA jurusan, ada IA komisariat. Mohon bantuan Bang Gembong kalau saya salah. Tapi yang saya tahu ada begitu. Nah, kemudian ada juga simpul-simpul informal, Bang. Akhirnya semua ini saya akan kembalikan. Ini juga kemudian menjawab masalah taktikal tadi ya, Bang ya. Taktikal tadi adalah saya merasa saya dan tim saat ini jujur saja Bang sedang menjalankan kuesioner baik div interview begitu ataupun kuesioner saja gitu berupa close question tentang apa yang diinginkan baik simpul maupun perseorangan alumni terhadap IAITB karena kan ini redefining judulnya Bang. Jadi masih open ended question. Balik lagi ke Al-Imam, apakah kemudian Al-Imam misalnya sebagai Pengda, Bang. Pengda ini biasanya tertariknya adalah berkontribusi untuk pembangunan daerahnya. Nah, kalau berkontribusi untuk pembangunan daerah, maka yang bisa dilakukan oleh IAITB dalam konteks sinergi adalah menghubungkan kebutuhan daerah dengan channel kanalisasinya dengan leading sektor di pusat. Misalnya saja Al-Imam tadi karena kita sudah jalan-jalan di Kota Medan, kita pengen Al-Imam berkontribusi soal pariwisata daerah misalnya begitu. Maka kita akan hubungkan, kita kanalisasikan dengan Kementerian Pariwisata ataupun kemudian ahli-ahli pariwisata ITB ya Bang ya, di MSP gitu ataupun ada Persatuan Insinyur Indonesia. Kalau sebagai Pengda, kalau IA jurusan tentunya Al-Imam bukan IA jurusan gitu kan, tapi kalau IA jurusan rata-rata ingin berkontribusi untuk keilmuan atau keprofesian. Nah, yang ketiga kalau Al-Imam memang merasa comfort zone Bang, Al-Imam ini adalah circle comfort zone, maka yang paling utama guyupnya Bang. Al-Imam ini senangnya kalau guyup apa? Misalnya butuh voucher rumah makan di Medan, coba kita carikan link kita Bang. Siapa tahu ini alumni ITB ini banyak yang punya bisnis kuliner. Jadi kalau Al-Imam, khusus Al-Imam di sana, misalnya saja ini aspirasi anak 2000-an Bang. Lagi WFH gini, anak-anak 2000-an itu butuh banget voucher wifi internet. Mungkin Mas Gembong bisa memenuhi Bang. Kalau saya masih menunggu crowdfunding ini untuk memenuhi, tapi misalnya ada aspirasi seperti itu untuk baik KML ya. Ya, begitu Bang ya. Kebayang Bang. Sinerginya Terima begitu. kasih ya tanggapannya ya. Jadi siap diajak jalan-jalan sama Al-Imam ini ya kemanapun juga ya. Insya Allah. Kalau itu bisa Bang. Sama ke Medan gitu ya. Ya. Oke, kita tunggu nih program-programnya. Mudah-mudahan terlaksana. Silakan Bang Ucok. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi wabarakatuh. Saya kenal dengan Gembong, kenal juga dengan Amel. Amel ini idola saya. Dia anak muda, revolusioner, penggembira. Ide-idenya itu luar biasa. Dan ini patut saya dukung sekali. Saya langsung jadi sponsornya waktu itu. Nggak tahu nama saya dipakai atau saya dijadikan tim sukses atau enggak, kelihatannya udah dicoret lagi, tapi ya saya nggak penting. Ada Bang Ucok, ada. Cuman kan Abang harus terakhir keluarnya, Bang. Kalau Mas Gembong ini saya juga kenal. Dari dua ini, memang program-program untuk IAITB ini dari Mas Gembong ini berat sekali. Dan sangat, waduh, berat sekali lah. Memang ini adalah kapasitasnya Mas Gembong untuk merencanakan hal yang seperti ini. Berat. Nah, dan saya agak khawatir untuk bisa dilaksanakan oleh anggota-anggota dan pengurus IAITB. Dari dua kemudian tadi dijelaskan oleh Mas Gembong bahwa kita IAITB ini pertama sekali misinya dia itu adalah bersatu. Dia melihat bahwa IAITB sekarang ini terbelah-belah. Nah, perlu bersatu, baru kemudian menjalankan program yang berat-berat tersebut yang dijabarkan oleh visinya Mas Gembong. Nah, kalau saya lihat, untuk menyatukan alumni ITB ini yang diperlukan adalah bukan kegiatan. Maksudnya kegiatan yang berat-berat tadi. Tetapi adalah senyum seorang Amel. Senyumnya Amel inilah yang bisa mempersatukan kita. Saya yakin sekali senyumnya itu tulus, menggembirakan, sangat luar biasa. Dan untuk mempersatukan alumni ini yang dibutuhkan gembira, ini aja, nggak ada yang berat-berat lagi. Pertama itu saya yakin Amel akan bisa menjalankannya. Misalnya dalam 1 tahun pertama saja Amel akan menyelenggarakan kegiatan gembira sana, gembira sini, di sana senang, di sini senang. Kita rakernas lagi di Belitung, kita rakernas lagi di Bali, itu akan mampu dia buat itu. Dan dari situlah akan muncul pikiran-pikiran inovatif dari alumni ITB. Nah, baru selanjutnya pada periode kedua, bolehlah Mas Gembong yang akan menjadi ketua kita sesudah Mbak Amel ini. Terima kasih. Segitu dulu dari saya, Bang. Oke, makasih Bang Ucok ya. Ini perlu tanggapan langsung ini kelihatannya ya. Jadi dari Bang Gembong dan juga nanti berikutnya Kamel gitu ya. Silakan. Oke, Bang Ucok, apa kabar Bang Ucok? Lama nggak ketemu. Ya, saya sih happy. Baik, Bang. Siap. Iya, Bang. Ya, kabar baik, Bang. Udah 20 tahun di IA pensiun aja, Bang. Bagus, Cok. Ya, jadi begini, pada prinsipnya IA ini kan juga happy-happy ya. Tapi terkait isu alumni ini tidak seluruhnya bisa terfasilitasi dengan program temu muka. Karena alumni ITB yang 130.000 jumlahnya ini tidak bisa dibikinkan sebuah acara kegiatan yang kemudian dihadiri oleh 130.000 orang. Kegiatan yang paling banyak dihadiri oleh ikatan alumni itu adalah maksimum 3.000 orang, 2.000 orang yang hadir. Artinya itu cuma 1% dari 130.000. Nah, untuk melibatkan lebih banyak alumni, memang akhirnya pilihan kita adalah mendigitalkan seluruh kegiatan alumni, termasuk juga membangun network platform untuk
menghubungkan alumni dengan alumni, alumni dengan kampus, di mana di situ tidak terbatas berapa jumlah orang yang bisa hadir, karena tidak harus disiapkan tempat parkir, tidak harus disiapkan konsumsi, tidak harus disiapkan tempat tinggal dan lain-lain. Semua bisa masuk melalui jaringan digital. Nah, ini rasanya adalah jawaban terhadap tantangan masa kini ya. Kalau kita mengadakan kegiatan yang menuntut kehadiran orang, memang akan sedikit yang bisa hadir atau persentasenya akan kecil. Hormat buat Bang Ucok. Mungkin kapan-kapan bisa ketemu Bang. Sama-sama Bang. Masalah sehat tuntas. Terus ketemu berubah. Selalu itu aja. Terima kasih ya tambahannya dari Bang Gembong. Jadi memang perlu sekali di zaman industri 4.0 itu kita saling terkoneksi, tidak hanya terkoneksi secara fisikal tapi juga secara virtual, apalagi sekarang memanfaatkan teknologi ya. Kalau kita bicara anak ITB ya harusnya menjadi pelopor seperti cita-cita pendiri-pendiri kita dulu gitu ya, terutama di bidang teknologi. Nah, ini menarik sekali. Mudah-mudahan apa yang nanti akan dibuat dalam program-program Bang Gembong maupun Kak Amel bisa saling sinergi. Tapi tentunya bagaimana nih cara kita membangun sinergi? Karena tadi disampaikan anak ITB itu pintar-pintar, pandai-pandai. Mereka tidak terbiasa berjuang sendiri-sendiri gitu ya, mampu untuk bekerja secara mandiri. Dan salah satu karakteristik yang ternyata saya baca itu anak ITB itu ternyata tidak mudah untuk bekerja sama. Apalagi kalau kita bicara anak-anak yang baru masuk atau baru lulus ya, itu karakteristiknya di zaman milenial ditambah lagi dengan adanya gadget segala macam, membuat mereka itu ya tidak terlalu antusias untuk bekerja sama dan berinteraksi dengan orang. Apalagi kalau kita bicara zaman sekarang mereka tinggal search dari Google, apapun yang mereka ingin tahu langsung ketemu gitu kan. Itu berbeda sama kita-kita dulu di mana kita itu bertanya kepada orang untuk mendapatkan penjelasan. Nah, kalau sekarang kan teknologi itu memudahkan satu sisi gitu ya, membuat kita jadi lebih nyaman, lebih cepat bergeraknya, namun juga lebih sulit koordinasinya nih. Mungkin bisa ditambahin nih, kan kalau dari perspektifnya Bang Gembong gitu ya, yang pernah membawai sebagai sekjen di IAITB, kira-kira apa saja yang saran Abang gitu ya, untuk bagaimana memaksimalkan potensi-potensi anak ITB, terutama kalau kita ngejar sekarang, zaman sekarang industri 4.0 itu kan di restart ya, seolah-olah orang teknologi ataupun bangsa yang bisa menguasai teknologi bisa maju. Nah ini kan anak ITB sebenarnya punya potensi di situ untuk membuat hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nah, bagaimana hal ini bisa kita capai ya? Mungkin, silakan Bang Hari, mungkin ada pendapat dulu Bang Hari. Bang Hari? Ya, terima kasih Bang Ferdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menyapa dulu, salam kenal untuk Bang Gembong dan Kakak Amel, apa kabar? Salam buat keluarga, Bang Uco, Bang Angin, Bang Adam, dan banyak teman-teman lain. Ada Bang Sultan juga, ada teman kos saya Fadlan. Ini saya sangat gembira ya, Bang Ferdi, ada rame peserta diskusi kita hari ini, dan ini mungkin saya mau mengingatkan bahwa kalau ini kita bukan hearing ya, kalau hearing nanti disemprit kita sama ketua kongres ini ya, kita silaturahmi aja, berkenalan gitu ya. Tapi bertanyaan boleh, bertanya kan tidak dibatasi ya. Jadi saya ingin bertanya kepada kedua calon, kan tadi kelihatannya bahasa kata kuncinya ada kolaborasi, ada sinergi gitu ya, dan saling membantu. Nah, kebetulan kan ada nih dua alumni kita lagi butuh bantuan. Yang satu namanya Syahganda Nenggolan, yang satu namanya Jumhur Hidayat.
kira-kira bagaimana caranya untuk membantu dua abang kita ini? Itu aja pertanyaan saya. Sekian, terima kasih. Bang Hari, pertanyaan ditujuan ke siapa dulu, Bang? Dua-duanya, Bang. Oke, silakan. Kalau gitu, Bang Gembong dulu. Boleh, Bang? Dimulai, Bang. Gantian Amel dulu, Bang Ferdi. Kasihan Oke, nih. silakan. Terus nggak enak. Makasih. Bang, saya pikir ini juga yang pertama salam hormat saya kepada Bang Ucok yang selalu marahin saya dari tahun 2007, Bang. Baru kali ini Bang Ucok tuh manis ke saya. Makanya saya pas Bang Ucok muncul dan nutup muka, awak takut kali dimarahin Bang Ucok awak nih. Dan Bang Ucok yang selalu bersayap ini kata-katanya, awak paham. Hanya ingin mengingatkan awak bahwa pelihara sisi humanis ketika menjadi teknokrat. Ini juga yang terkait dengan urusan Bang Jumhur dan Bang Ganda. Awak tuh baru Desember kemarin Bang jadi tersangka. Awak diancam pidana dan dibantu oleh 10 penasihat hukum yang dibawa oleh jejaring alumni ITB, Bang. Ketua penasihat hukum awak adalah Bang Ali Nurdin. Kalau memang awak punya keluangan untuk menjadi ketua Ikatan Alumni ITB terkait dengan apa yang bisa dilakukan Ikatan Alumni ITB terhadap Bang Jumhur dan Bang Ganda, Bang, awak pikir yang pertama adalah tentu kita harus pisahkan dulu antara second ideology, mendorong ideologinya atau apapun yang mereka perjuangkan, dengan kemudian support moral terhadap mereka sebagai person. Maksud saya, Bang, bahkan terpidana kasus pembunuhan kriminal sekalipun masih diberikan hak untuk bagi negara untuk didampingi, untuk kemudian dibela, gitu, Bang. Artinya, ketika memang IAITB bisa membuktikan IAITB sebagai organisasi guyup, kalau kita memang keluarga, kalau kita memang rumah, kalau kita bicara keluarga, kita tidak pernah bisa memilih anggota keluarga kita itu siapa. Tapi keluarga tetaplah keluarga. IAITB harus tetap hadir sebagai keluarga. Tidak ikut bicara, tidak ikut membantu, mungkin nggak apa-apa, tapi sekedar hadir saja di sana, bagi saya, dan tetap mengakui bahwa alumni ini adalah alumni kita, ini adalah keluarga kita. Saya yang pernah menjadi terpidana, itu tersangka maksud saya. Alhamdulillah nggak jadi terpidana. Saya yang pernah menjadi tersangka, merasakan sekali betapa support moral dan doa itu penting. Dan kadang-kadang diberitahukan itu jauh lebih penting. Karena kalau urusannya hanya kita dengan Allah, ya kalau terkabul, alhamdulillah. Kalau tidak terkabul kan tidak memberikan makna gitu kepada yang sedang dibantu. Jadi Bang Hari sederhananya adalah saya kalau memang dalam posisi apapun, mau saya terpilih atau tidak sebagai ketua Ikatan Alumni ITB, mau membawa nama alumni ITB atau tidak, bagi saya mendoakan, kemudian memberitahu Bang Ganda dan Bang Jumhur bahwa saya tetap sayang ke mereka sebagai abang-abangnya, dan banyak adik-adik yang juga sayang ke Bang Ganda dan Bang Jumhur, itu wajib. Karena abang saya adalah abang saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebetulnya tidak mau membahas ini atau tidak mau menjawab secara detail masalah ini, karena ini adalah menurut saya ini sangat personal. Bagi saya, Denci dan Ganda adalah teman. Dan saat ini saya memang belum bisa berkomunikasi dengan Ganda, tapi untuk Denci melalui istrinya, saya sudah berkesempatan untuk bertemu beberapa kali, dan sekarang saya mendukung keluarganya semampu saya setiap bulan. Itu bisa dicek dengan Mbak Alia kalau memang informasi saya ini salah atau bohong. Jadi itu aja, saya nggak bisa menjawab panjang-panjang karena memang ini sangat personal sebetulnya. Tapi secara prinsip sekali kawan tetap kawan. Itu. Makasih. Oke, terima kasih tanggapannya Bang Gembong dan juga Kang Amel ya. Memang
kita sadari bahwa membantu teman itu banyak caranya ya. Bisa bercara secara terbuka gitu ya, bisa juga dengan diam-diam. Nah, mungkin kita berbaik sangka saja apapun yang kita lakukan. Ya, intinya adalah apapun kita lakukan adalah untuk membantu teman gitu ya. Tanya dong. Silakan Pak. Dibuka kamera videonya boleh Pak? Aku tanya. Ya, ya silakan. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku nanya lah. Bang Gembong sama Ade Amel. Kalau Gembong aku udah kenal lama ya. Sama-sama pengurus 2016-2020. Terus kemudian Amel, ya ini pendatang baru, aku baru kenal, salam kenal, Ade Amel. Ya saya di alumni ya, kalau kemarin ada Happy Alumni ya, istilah Happy Alumni itu salah satu program di pengurus yang lama. Ya saya berusaha membantu dengan ya mendokumentasikan lah kegiatan-kegiatan yang ada sesuai dengan hobi saya fotografi. Cuma itu yang saya bisa berikan untuk alumni ya. Bahwa saya berusaha mendokumentasikan kegiatan-kegiatan yang ada di alumni ITB. Cuma dari pengalaman yang ada bahwa sekarang ini baik itu urusan politik segala macam, alumni ITB itu sepertinya terpecah ya. Jadi kalau saya setuju dengan istilah Persatuan Indonesia, persatuan alumni lah sekarang ini. Nah, sekarang gimana caranya? Ini untuk kedua-duanya ya, baik Gembong maupun Ade Amel. Bagaimana caranya menyatukan alumni ya, yang ego angkatan, ego jurusan, ya kan, terus kemudian ego politik, partai A, partai B itu bisa bersatu, ya, bisa satu suara, ya, tidak saling serang, saling serang tapi kalau bisa mengcounter itu bagus, ya. Bagaimana caranya? Mulai dari angkatan yang sekitar 60-an, 70-an, 80-an, kita yang 80-an. Kemudian yang milenial, tapi mungkin Anda akan lebih gampang karena 90.000 itu dari 130.000 adalah angkatan 2000 ke atas. Ya. Mungkin Anda akan lebih dikenal di kalangan milenial. Kalau kita yang kolonial ya Pak Gembong ya. Ya. Saya perkenalkan dulu, saya Paripurna Kurniawan, Farmasi 84, spesialis tukang potok keliling. Tukang potok keliling kegiatan-kegiatan di ITB. Jadi itu aja pertanyaannya cuma satu, bagaimana caranya menyatukan visi misi anggota yang sekian banyak yang sudah terpecah karena ego partai, ego angkatan, ego jurusan, terus ego apa lagi ya? Ya sekian banyak ego masing-masing. Sehingga sepertinya terpecah gitu. Nah, bagaimana caranya menyatukan baik Gembong maupun Amel ya? Sehingga kita bisa satu visi, satu suara demi kebaikan IITB dan juga alma mater kita. Seperti itu. Saya cukup. Terima kasih, Bang Ferdi. Oke, makasih Bang Paripurna ya. Panggilannya siapa nih, Bang? Pur, terserah mau Pur, mau Farid. What is behind the name? Salam kenal ya, Bang ya. Oke, salam kenal. Ya, menarik sekali ya. Jadi bagaimana bisa melakukan sinergi dari sekian banyak kepentingan gitu ya. Mungkin boleh ditanggapin terlebih dahulu. Sambil saya mau bertanya kepada Bang ini ya. Sebelumnya ditahan dulu ya. Saya tadi ada baca ada pertanyaan dari Bang Hairanus Sarigan. Boleh dibuka dulu videonya, Bang? Bang Hairanus masih ada di sini? Boleh ditanggapi? Aku dong ngomong. Oh iya, boleh. Mau bertanya kepada Bang ini ya. Sebelumnya ditahan dulu ya. Saya tadi ada baca ada pertanyaan dari Bang Hairanus Sarigan. Boleh dibuka dulu videonya, Bang? Halo? Ya, boleh ngomong, Per? Bang Hairanus, ya silakan, Bang Adam. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih buat Ferdi dan Imam. Saya agak sedikit banyak ngomong di sini ya, karena ini rumah saya. Ya, karena ini rumah saya. Yang pertama, selamat buat Amel yang telah menjadi staf khusus Menteri KKP. Semoga ke depan lebih
bagus lagi karena kita adalah negara kelautan, bisa membantu Mas Frank selamat. Sehingga nanti juga saya ingin bertanya juga ke Mbak Amel, tapi bentar dulu saya ingin cerita. Untuk Jumhur dan Saganda, saya adalah salah satunya alumni ITB yang pertama kali ketemu. Mau tanya, cek. Berdua dengan teman saya, temannya Bang Uco juga. Saya satu-satunya anak ITB dan anak imam yang ketemu dengan Saganda dan Jumhur. Menanyakan mereka di dalam itu, di Barreskrim, apa kabarnya dan semuanya. Dan saya saksi juga bagaimana Gembong itu dengan diam-diam membantu Jumhur. Artinya saya di sini tim suksesnya Gembong, Mbak Amel. Saya manggil Amel aja lah, kau masih muda. Pakai Mbak pula. Kalau aku manggil kau Amel aja lah, Mel. Ya Bang. Mel, aku cuma ingin nanya sama kau, nanti kau jawab, ya. Apakah benar isu di luar bahwa kau itu didorong oleh 4 koalisi menteri besar untuk maju? Ini harus klarifikasi. Aku ingin klarifikasi aja. Kau boleh jawab enggak, boleh jawab ya, terserah kau. Nah, jadi 4 menteri besar itu Pramono Anung, BGS, terus Suarso, menteri di mana kamu jadi partai di situ, menteri partai P3 ya kamu sekarang kan. Dan yang terakhir adalah Menteri KKP, bos besar, Mas Frank. Aku ingin tanya cuma itu aja. Apakah benar, ingin klarifikasi aja, kamu itu didukung oleh 4 koalisi partai besar atau 4 koalisi menteri-menteri paten di Republik ini? Oke, itu satu. Untuk Gembong saya ingin bertanya, karena saya sudah berteman dengan dia 30 tahun sudah. Jadi nggak perlu lagi saya bertanya untuk Mas Gembong. Nah, gitu. Untuk Amel itu satu. Yang kedua, visi, misi, gizi itu penting dalam organisasi. Visi misi selesailah, kita naik ITB sudah cerdas. Ini soal gizi, Mbak Amel. Soal gizi. Jadi Mbak Amel kalau tahun 2003, artinya tamat tahun 2007, atau kalaupun kayak saya yang 7 tahun tamat, ya. Jadi 2007 katakan 2010, itu baru 10 tahun Mbak Amel. Artinya apa tuh Mbak Amel? Jadi menurut saya, ya, kalau hal-hal seperti ini, nggak apa-apa. Nanti Mbak Amel kalau Mas Gembong terpilih kita pakailah, tenang aja. Nggak akan marah Mas Frank, tenang aja. Nggak akan marah. Nah, kita akan pakai. Tapi saya cuma ingin menghimbau kepada Mbak Amel, ya, Mbak Amel, pakailah sarana pemilihan ketua alumni ini untuk menjadikan Mbak Amel ini menjadi lebih besar, ya, lebih bagus, lebih tahap. Dulu ada pemilihan ketua alumni zamannya Hatta Rajasa, anak muda, anak Medan maju, anak Medan maju. Mungkin dia di sini, anak Medan, salah satu yang paling muda gitu. Itu aku ejek juga. Kau apaan? Kau tuh mau maju? Ada. Jadi aku anak Medan ya. Jadi nggak ada yang nusuk dari belakang, nggak ada. Kalau nusuk dari depan. Jadi apa-apaan kau nih? Aku nggak sebut namanya lah. Sekarang udah doktor dia nih. Maju. Di mana yang maju tuh Hatta Rajasa apa semua. Tapi ya nggak apa-apa maju. Dan dia akan tahu bahwa dia bakal kalah. Gitu loh. Tapi yang aku salut dari anak Medan satu itu, dia nggak punya orang di belakangnya, Mbak Amel. Nggak punya. Dia maju dengan kawan-kawannya. Itu anak Medan. Jadi aku tolong klarifikasi yang tadi sehingga itu tidak difitnah. Kalaupun benar nggak apa-apa. Alhamdulillah. Berarti ITB ini dilirik sama 4 menteri itu, tapi 4 menteri itu nggak berani maju melawan Gembong. Itu aja. Gitu. 4 menteri yang koalisi besar itu tidak berani maju satupun melawan Gembong. Udah itu aja. Saya akan pastikan. Gitu. Mbak Amel, untuk yang katanya tadi, apakah anak imam akan dipakai untuk ITB? Anak imam itu dari tahun 99 udah ada di ITB, udah ada di IAITB. Saya salah satunya juga nih, dari eselon 0, ya, non eselon sampai eselon 1 di IA, itu saya. Di rejim apapun saya ada. Sebut aja lah rejimnya, kecuali rejim Pak Sum. Nah, rejim Pak Sum, rejim Sawal saya nggak ada. Tapi di rejim lainnya saya ada di IAITB. Saya juga pernah besarin IAI Jakarta, Mbak Amel. Jauh sebelum Mas Munib.
Kalau Mbak Amel baru wakil sekjen di Jakarta itu, ya kalau mau maju jadi ketua IA Jakarta lah, saya dukung lah tahun depan. Gitu. Tapi untuk IA ITB pusat, saya minta klarifikasi itu tadi. Amel. Jadi itu kawan-kawan imam, udah gak usah berpikir imam dapat apa nanti gini, nggak ada, pasti dapat lah. Angin, Agustin Perangin-Angin adalah ketua kongres, anak imam. 2 kali berturut-turut, kalau 3 kali dia dapat piring. Dapat piring cantik dia. Kalau 3 kali dia ketua kongres dia dapat piring cantik dia. Itu anak imam, nggak usah dipungkirin. Jadi nggak usah khawatir kalau imam ini dapat apa, nggak akan dilepeh sama Mas Gembong. Saya nggak nganggap Mbak Amel itu kandidat kuat lah udah. Yang saya anggap itu 4 di belakang Mbak Amel. Jadi mohon klarifikasi dari Mbak Amel, apakah benar ada koalisi 4 menteri yang mendukung Mbak Amel? Terima kasih. Walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung dijawab. Ya langsung aja. Silakan. Ini karena kita ada Bang Angin di sini. Coba yang lain mood dulu itu. Abang, jadi ini yang pertama saya mau bilang sekaligus menjadi contoh dari pertanyaan bagaimana menghadapi anak ITB yang kemudian kita tahu susah bekerja sama dan segala macam, Bang. Bagi saya tadi ada 2 hal paralel yang harus selalu dimiliki ini kualitasnya oleh ketum. Jadi kalau memang Mas Gembong terpilih ataupun saya harus dijaga betul-betul nih Bang 2 hal ini buat anak ITB adalah yang pertama nggak baperan, Bang. Nggak baperan. Kayak Bang Adam tadi ke saya, misalnya, itu menjadi, menurut saya itu adalah akan menjadi business as usual ketika berhadapan dengan anak ITB, Bang. Dan saya justru, karena memang telah dibinanya dari kampus dulu, jadi komandan kopi terus ya Bang ya, jadi saya bisa jaminkan kalau saya nggak baperan, Bang. Karena di balik ego yang besar, itu tersimpan potensi yang luar biasa besar. Jadi memang harus ada ice breaking yang luar biasa untuk dapat mensinergikan potensi anak ITB. Yang kedua, anak ITB itu Bang nggak pernah gagal. Kalau sudah ada satu misi bersama, ada satu mutual interest, pasti berhasil Bang. Mau itu menjatuhkan rezim atau crowdfunding dengan angka-angka fantastis selalu berhasil. Tapi asal 2 tadi, ice breaking-nya sudah selesai, sudah fun-nya sudah dapat, dan kemudian mutual interest-nya juga tercapai. Artinya visi ataupun agenda ataupun isi dari tadi interest-nya tadi tercapai, mutual interest-nya tercapai, itu pasti selesai sama anak ITB, Bang. Jadi menjawab kata Bang Adam tadi ya Bang ya, dan pertanyaan sebelumnya terkait dengan bagaimana mensinergikan anak ITB, saya rasa itu jawaban saya, Bang. Dan kalau pertanyaan Bang Adam adalah apakah betul ada koalisi sekian menteri di belakang saya? Bisa dicek sama Bang Angin, Bang. 9 rekom, 120 formulir dukungan yang menghantarkan saya menjadi caketum itu tidak ada nama menteri-menteri, Bang. Jadi kalau pertanyaannya adalah apakah ada menteri yang mendukung, saya pikir koridornya bisa dicek di Bang Angin, tidak ada dukungan, lembar dukungan, mau itu sebagai simpul ataupun sebagai alumni personal yang memberikan surat dukungan kepada saya. Itu satu hal, Bang. Yang kedua adalah, kalau tadi Abang tanyakan, balik lagi, bagaimana kemudian 4 tahun ke depan ITB berjalan, ya tadi, Bang, kalau bicara crowdfunding, kalau bicara dukungan, saya pikir siapapun ketum yang terpilih, dari mulai levelnya adalah CEO macam saya yang punya perusahaan kelas lokal sampai nasional, kemudian ada dirjen, eselon 1, level menteri, CEO startup Gigantic, kita tahu kita punya Bukalapak, semua startup itu ada alumni ITB-nya Bang, ya harus kontribusi. Nanti waktu jalan Bang. Jadi kalau bagi saya ini, saya selalu bilang sama teman-teman, kalau kita mau crowdfunding di ITB cuma perlu 2 hal. Yang pertama misinya jelas, yang kedua yang mintanya nggak nyebelin, ataupun kalau dimarahin tahan aja. Bismillah semuanya akan bisa dijalankan di ITB. Jadi Bang Adam balik lagi, kalau bicara masalah dukungan 4 menteri tadi ya Bang ya, yang pertama juga tidak diakomodasi dari Bang Angin Bang. Bahkan kalaupun tidak, ya dukungan yang Bang Angin terima hanya votes nanti Bang.
hanya votes Bang. Jadi kalau Bang Adam vote sama saya, itulah dukungannya alhamdulillah. Kalau misalnya Bang Adam votes buat Mas Gembong, juga itulah bentuk dukungannya. Jadi di luar itu saya pikir memang tidak ada koridornya Bang. Tapi berbicara masalah support, doa, dukungan, Bang, nasihat itu bukan hanya dari menteri Bang, dari Bang Adam barusan Abang nasihatin saya, dari Bang Uco selalu nasihatin saya. Ya bagi saya itu support yang luar biasa Bang Adam. Jadi secara moral pasti, apalagi dengan Pak Menteri KKP, minggu depan misalnya kami akan ke Lampung bersama ataupun ada jadwal-jadwal, beliau pasti kemudian punya visi-visi terhadap Indonesia yang beliau seringkali bagikan kepada saya. Terlepas dari IAITB, tapi saya pikir nasihat-nasihat beliau itulah juga yang membentuk saya saat ini gitu loh Bang. Termasuk juga nasihat abang-abang semua di forum yang luar biasa malam ini Bang. Makasih Bang. Terima kasih penjelasannya ya dari Amel. Mungkin masih ada terkait dengan ya kita tahu bersama gitu ya, Ikatan Alumni ITB itu sangat banyak alumninya dan tentunya mereka itu menjadi sesuatu yang diinginkan lah ya kalau kita bicara banyak orang gitu, dan itu hal yang mungkin bagi sebagian orang itu menjadi sesuatu yang perlu dipertanyakan. Dan terima kasih atas klarifikasinya. Mudah-mudahan semua pihak yang ada di sini sudah mendengar dan sudah memahaminya ya kondisinya ya. Apabila masih ada yang kurang puas, mohon maaf gitu ya, kami di Alimam bukan alat pemuas. Jadi ini saya kembali ke floor gitu ya. Ada yang mengangkat tangan dari tadi, Mbak Anissa ya, silakan. Masih ada di kita, silakan dibuka videonya. Boleh bertanya langsung. Iya. Siapa? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Anissa, TI 2006. Saya mau mengajukan pertanyaan untuk ke Bang Gembong dan ke Amel. Selama beberapa tahun ITB hampir tak tampak untuk teman yang bahkan sampai saat ini tidak terdengar tentang program IAITB tersebut, dan bagaimana membuat IAITB, mungkin alumni milenialnya juga, to be IAITB, dan IAITB itu sendiri juga berguna bagi mereka dan terviral juga. Terima kasih. Mbak Anissa ini dari daerah mana Mbak? Sorry. Sekarang tinggal di mana maksud saya? Sekarang Jakarta. Kurang Jakarta mendengar. Sekarang. Kurang mendengar itu bisa diperjelas kira-kira kurang mendengar karena informasi tentang ada programnya itu kurang sampai atau bagaimana? Mungkin bisa diperjelas saja sebelum saya mintakan tanggapannya. Jadi banyak dari ITB 2006 dan mungkin di bawahnya bahkan mereka belum terfasilitasi dan tidak tahu, mungkin terkurang informasi atau seperti apa untuk program-program IAITB yang saat ini. Dan misalnya nih kita juga tahu mungkin ada alumni-alumni yang memiliki jabatan, nah mereka juga merasa belum gitu. Seperti contohnya dari mungkin di Dirjen SDM seperti itu. Sehingga tipikal-tipikal juga tidak begitu suka bekerja sama, semakin malas ketika susah ini, nggak diakomodir dan lain-lain. Dan bahkan sempat ada pertanyaan juga, kenapa kita harus pilih ketua IAITB, apa untungnya juga. Misalnya nih ada adik yang fresh graduate, dia mau pilih ketua IA, tapi bisa nggak dia dicariin kerja, hal kecilnya seperti itu. Dan selama ini banyak yang
di kaum milenial ataupun lebih muda lagi itu tidak mendapatkan manfaat tersebut. Gitu. Ya, terima kasih. Oke, jadi pertanyaannya mungkin saya perjelas ya, lebih kepada bagaimana meningkatkan engagement IAITB ini kepada milenial ya. Mungkin milenial merasa belum terlalu berdampak gitu. Seperti itu mungkin ya, lebih clear-nya ya. Silakan nih Bang ditanggapi. Baik, terima kasih Anissa atas pertanyaannya. Jadi mungkin Anissa baru tahun ini mungkin ya melihat-lihat IAITB. Tapi mungkin saya sampaikan bahwa Ikatan Alumni ITB itu melaksanakan kegiatan, banyak sekali kegiatan rutin, seperti Indonesianisme itu dilaksanakan 2016, 2017, 2019. Kemudian ITF 2020, 2019 dan 2020. Kemudian kegiatan-kegiatan sinergiran itu di 2017, 2018, banyak kegiatan-kegiatan lain yang dilaksanakan di IA. Memang seperti saya sampaikan tadi, alumni ITB itu jumlahnya 130.000. Sementara masing-masing kegiatan itu maksimum dihadiri oleh 3.000, maksimum 3.000 alumni. Sehingga hanya 2% yang hadir di dalam event-event yang dilaksanakan oleh Ikatan Alumni ITB. Maka dari itu, saya ke depan akan mendigitalkan seluruh aktivitas IAITB sehingga coverage-nya lebih luas dan bisa menarik engagement lebih besar dari alumni-alumni ITB yang tidak berkesempatan hadir di tempat pelaksanaan kegiatan seperti misalnya di Jakarta atau di Bandung karena membutuhkan biaya, tenaga, dan waktu. Jadi bahwasannya Ikatan Alumni ITB selama ini tidak melakukan kegiatan apa-apa itu salah. Karena ketika ada musibah misalnya ada gempa, longsor, banjir, Ikatan Alumni ITB itu hadir di sana untuk berkontribusi dalam hal pengabdian masyarakat yang berbasis teknologi. Seperti misalkan kasus Lombok. Ketika Lombok itu terjadi gempa besar, kami hadir di situ lebih dari 6 bulan untuk menyediakan air bersih. Jadi kita membawa bor, melakukan survei, kemudian melakukan pengamatan di lapangan sampai kemudian air itu bisa sampai ke masyarakat. Jadi hal-hal seperti itu memang selama ini tidak disampaikan kepada alumni-alumni lain dalam bentuk digital sehingga yang tahu itu adalah orang-orang yang sering mondar-mandir atau sering beraktivitas di Ikatan Alumni saja. Jadi memang ini sebuah kritik, masukan yang membangun. Ayo kita besarkan Ikatan Alumni ITB bersama-sama dengan melibatkan diri kita sebanyak-banyaknya ke dalam kegiatan-kegiatan Ikatan Alumni ITB. Saya rasa itu mungkin dari saya, Anissa. Terima kasih. Terima kasih, Bang. Oke, terima kasih, Bang Gembong ya. Jadi memang sudah terbukti lah, proven lah ya. Jadi begitu banyaknya program-program yang telah dilakukan oleh Ikatan Alumni. Namun memang tantangan kita ke depannya adalah bagaimana meningkatkan engagement karena tantangan di anak-anak muda sekarang itu mereka itu kalau komunal ya terbiasa bergabung hanya dengan teman-teman sangkatan paling hanya 5-10 tahun di atasnya. Begitu ketemu sama mas-mas dan mbak-mbak yang ganteng-ganteng cantik-cantik sini yang lebih senior lah ya, mereka itu langsung ragu gitu. Nah ini gimana nih Mbak Amel tanggapannya bagaimana meningkatkan engagement milenial gitu ya, agar mereka itu tidak ragu, tidak sungkan, tidak segan gitu ya bergabung dengan rekan-rekan alumni yang jauh lebih senior gitu ya. Silakan. Baik, makasih Bang. Teh Nisa, salah, Kak Nisa kan yang forum imam. Kak Nisa, TI 2006 kita beda setahun ya Kak. Jadi kalau saya pikir apa yang jadi habit zaman saya pasti jadi habit zaman Kakak. Kita nih kalau ada apa-apa pasti googling. Saat ini kalau ada apa-apa pasti googling. Pertama kali berbulan-bulan yang lalu saya mau cari informasi tentang pemilu IA waktu itu, maka yang saya langsung googling adalah portal IAITB. Saya googling itu Bang.
nemu halaman Facebook, Bang. Yang kalau web itu dia cuma terkonek dengan iitb.ac.id. Perasaan saya zaman dulu pernah ada iitb.org. Nah, kalau kami ini maksudnya ya milenial, Bang ya, tapi juga saya yakin abang-abang juga saat ini pasti sekarang udah ada sih, baru seminggu web IITB. Tapi kemarin-kemarin itu yang paling ofisial halaman Instagramnya pengikutnya 3.900, kemudian kalau dibandingkan Iluni ada 37.000 followers, IAIG UGM 31.000 followers. Jadi sebetulnya mohon maaf memang Bang, kalau anak-anak 2000-an ini banyak merasa tidak mendengar IAITB karena parameternya selama ini, sekarang ini parameter utamanya adalah handphone, adalah virtual, jaringan. Jadi memang kegiatan IAITB yang luar biasa hebat tadi diceritakan oleh Mas Gembong itu tidak terinformasikan. Jadi sebenarnya memang gara-gara kurang komunikasi nih Bang, jadi kurang harmonis ini IAITB selama ini. Jadi kalau saya yang first thing first-nya ini Bang, saya akan dedikasikan upaya awal adalah untuk menciptakan portal informasi yang informatif dan inklusif ini terkait dengan IAITB. Bang, misalnya Bang, inisiatif teman-teman di Singapura kemarin waktu zaman pandemi awal banyak yang di layoff, cuman bikin database versi Excel aja Bang, Excel, Google Form Excel gitu Bang, untuk ngasih tahu saya di layoff, field saya ini, sertifikasi saya ini, itu saja sudah sangat membantu kalau bagi anak milenial. Jadi portal informasi yang informatif, kemudian kalau kemudian ketika tiap kali hearing saya pasti akan menyerap semua ide-ide hebat dari caketum-caketum yang lain. Salah satunya bagi saya highlight Kak Saska, dia bilang ada virtual space, memang nanti harusnya dalam rangka transforming IAITB, redefining IAITB, memang harus ada virtual space nanti Bang. Untuk kita, jadi e-office itu memang tetap harus ada, dan itu platformnya banyak sekali gitu Bang. Jadi abang-abang di Imam atau kemarin misalnya hearing di IA North America pengen tahu cara nyumbang di kita banyak sekali ada bencana sekarang, pengen ada tapi know how dan know who-nya ini nggak dapet. Sesederhana itu saja sekarang disampaikan oleh IAITB sudah cukup meningkatkan engagement menurut saya Bang. Di luar dan selebihnya itu adalah hal-hal yang memang sudah kita bahas dari tadi soal engagement. Tapi first thing first-nya itu. Terima kasih Bang. Terima kasih tanggapannya ya. Izin, Bang Ferdi, izin meluruskan aja. Jadi tadi yang disebut dengan www.iitb.ac.id itu bukan kita, karena punya kita adalah www.iitb.or.id. Jadi ini sekadar meluruskan. Sama saya baru lihat juga Kak Nurlisa. Salam hormat, mohon maaf tadi kelewatan Kak. Iya. Ini Bang Ferdi harus kasih dulu Kak Nurlisa ini, kita dengar suaranya ini. Jarang-jarang awak ketemu Kak Nurlisa, terakhir ketemu pas lagi di Medan aja itu, ya kan? Yeah. Mau buat acara apa revitalisasi Kota Matsum nggak jadi, ya kan? Mau menolak ya, belum ketemu waktunya ini, ya kan? Nah ini pas ada kakak situ coba dulu Pak, mungkin ada. Ya Kak Lisa perlu tuh. Kak Lisa ini kan aktivis perempuan, tapi kita lihat dulu suaranya ini ke perempuan apa ke laki-laki nih, nah, ini yang perlu kita tahu. Terima kasih Kak. Setuju aku. Silakan Kak Lisa, boleh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, salam sehat ya buat kita semua. Salam sehat juga Kak. Iya, saya ini senang sekali ya ikut bergabung hari malam ini ya. Dan memang dari pagi sampai malam saya duduk asik ngeliat Zoom aja. Jadi terus terang saja saya sangat senang ya dengan mendengarkan tadi jawaban-jawaban ataupun diskusi ya tentang bagaimana Amelia dan juga Gembong mempresentasikan kira-kira kita itu mau dibawa kemana gitu. Dan menurut saya itu ya semua bagus. Tapi pada intinya ini bagaimana
mempertemukan antara generasi yang ya kalau kayak saya ini udah generasi pensiun lah katanya. Kalau teman-teman saya sudah hampir almost pensiun lah. Gatot juga ikut ya maju angkatan saya 80 ya. Dengan adik-adik kita yang 2000-an ini. Dan ini realita. Dan ini yang harus kita sekarang sama-sama hadapin. Kalau menurut saya itu harus kita hadapin sekarang ini. Dan tadi yang paling menarik ada tadi yang tadi Nisha tadi itu menyatakan bahwa banyak yang junior itu yang baru tamat itu bingung gitu ya mencari ini. Saya pikir ini memang dilema yang terjadi pada generasi-generasi yang muda ini karena hubungan yang tidak terlalu kuat dengan senior. Itu yang terjadi, itu realita. Kalau dulu ya kita cerita dulu lah ya. Kalau yang baru tamat itu mesti ketemu sama yang senior gitu. Ya, betul ya Dam? Ya, jadi itu memang satu realita yang berubah sekarang ini. Maka mesti ditemukan ininya. Satu yang sangat IT ya, satu yang memang secara human itu penting juga gitu. Nggak bisa hanya IT semuanya pakai ini, nggak ada hubungan, itu nggak terjalin. Jadi ini yang harus kita combine-kan. Jadi saya pikir ini yang perlu dikembangkan. Potensi semua ada. Saya ingatlah Gembong dan teman-teman kita sibuk ke Lombok lah, terus habis itu ke Palu lah, kemana-mana. Di semua tempat ITB pasti hadir, itu jelas. Jadi nggak usah kita ragukan. Nah di semua tempat. Jadi bagaimana membuat ini supaya semua semua alumni yang muda-muda ini ikut merasakan bahwa itu memang dia punya gitu. Nah ini yang sebenarnya mungkin ada yang harus bridging-nya ini loh. Nah bridging ini harus dibangun. Nah, jadi mungkin nanti ya siapa yang misalnya menang ataupun yang menjadi ketua itu bridging ini yang paling penting sebenarnya. Karena kita yang ini yang senior dengan yang milenial ini nggak bisa, harus nggak boleh putus, ini bahaya sekali kalau putus. Kalau menurut saya ya, ini pandangan saya di ini ya. Dan kami juga di sekarang di Sumut ini udah terus menerus nih, ketua kami kan baru juga ya, itu engaging untuk semua secara sering ketemu tapi kecil tapi ya pelan-pelan keakraban itu harus ini lagi gitu. Memang karena beda ini Gembong, reggae-nya beda gitu loh. Jadi itu dia. Jadi saya pikir ini pandangan saya dan saya sangat salut ya pada teman-teman. Terus terang saya apresiasi sekali calon-calon ketua ya, Gembong, Amelia, karena untuk menjadi ketua itu komitmen dan ya pertama komitmen untuk membagikan diri kita menjadi publik itu sebenarnya itu yang paling berat, apalagi di saat situasi yang seperti sekarang ini. Jadi saya harapkan semua kita biarpun berkompetisi semuanya harus tetap solid, tetap akhlak. Good luck ya, siapa aja. Assalamualaikum. Udah terdengar kan suaranya? Sudah, Kak. Dengar kali pun, takut pun kita. Jelas, Kak, jelas. Jelas ya. Saya nggak mau nanya ya, karena semuanya orang hebat. Orang ITB itu orang hebat, egonya tinggi-tinggi semuanya. Jadi tapi tetap Kak Lisa yang hebat. Kenapa?
Ya kakak masih kami dengar, udah hebat lah itu kak. Oh iya betul. Ya kan kak. Nah, cocok itu ya kak. Siap kak, makasih banyak kak. Bang Firdi, monggo bang. Ya, terima kasih ya Kak Lisa. Jadi memang menyegarkan dan juga mengingatkan kita bersama-sama untuk itulah tantangan kita ya, bagaimana mengkoneksikan antara berbeda generasi, tapi walaupun berbeda generasi tetap kita sama-sama pernah berkawan dan juga tetap menjadi kawan selamanya karena sama-sama pernah di kampus yang sama gitu ya. Mungkin terakhir kata ini, karena tidak ada pertanyaan lagi dan juga tidak ada masukan lagi, boleh kita mintakan waktu sedikit, bangsa 5 menit sampai 7 menit ya, untuk masing-masing Bang Gembong dan Kak Amel untuk closing statement nih. Ada permintaan dari anggota ini. Silakan Bang Gembong. Oke, terima kasih teman-teman semua yang sudah memberikan kesempatan pada saya untuk malam hari ini bisa bersilaturahim, membina hubungan, melanjutkan komunikasi dan memperpanjang usia kita ya dengan silaturahim ini. Pada kesempatan ini saya mengajak seluruh alumni ITB, terutama teman-teman imam, untuk bergembira ria di dalam pesta demokrasi ITB kali ini. Santai-santai aja lah, kita jangan anggap terlalu serius lah ini. Ini untuk kemajuan kita semua. Prosesnya memang akan seperti ini, akan ada yang menjadi ketua nanti dan kita akan dukung ketua yang terpilih untuk bisa bekerja dengan baik. Saya dalam kontestasi ini kebetulan mendapat nomor urut 3. Dalam Pancasila nomor 3 ini adalah Persatuan Indonesia, dan karena alumni ITB ini adalah miniatur dari Indonesia, maka kita mulai Persatuan Indonesia dari ITB. Bagi teman-teman yang ingin terkonek dengan alumni-alumni lain di seluruh dunia dengan Connecting the Dot, maka pilihlah Gembong Primajaya pada tanggal 27 Maret 2021 nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut Kak Amel. Ya, terima kasih banyak Bang Ferdi dan kemudian juga seluruh senior kakak, abang, imam, Kak Lisa, salam kenal Kak Amel, anak Sumatera juga Kak. Dan sosok Kak Lisa bagi saya, kalau saya boleh berdoa malam ini kepada Allah, semoga Allah memberikan saya rezeki umur. Saya berharap ketika saya menjadi ke depannya, saya bisa menjadi kayak Kak Lisa Kak, masih tetap ada di ITB dengan semangat untuk kemudian mendorong ya Kak ya, mendorong luar biasa adem langsung Kak begitu dengar Kak Lisa bicara, karena kehadiran saya pun, dan ini boleh di cross check Mas Gembong ya, pertama kali kita bertemu Mas Gembong waktu pemilihan pengambilan nomor urut, saya datang ada abang-abang awak semua lagi kumpul nomor urut 1 sampai 7, agak diam-diaman. Terus saya datang Kak, saya langsung mohon izin abang-abang sekalian, saya bilang izinkan saya satu forum sama abang-abang, biar kita ini auranya bukan bertanding tapi bersanding. Biar kita ini auranya bukan berkompetisi tapi berkolaborasi. Karena kalau ada ibu-ibu di situ, saya bilang ada emak-emak, kalau bapak-bapak udah bentak-bentak, bapak-bapak udah marah-marah nih, emak-emak nih langsung takut, saya bilang gitu. Jadi mohonlah suasananya, kalau orang Medan ini boleh keras tapi teriaknya horas gitu kan. Sebenarnya keras tapi menyapa begitu. Jadi tidak lain dan tidak bukan, semangat saya ini hanyalah balik lagi. Kalau di awal saya sempat bilang bridging, consolidating, connecting, sekarang di level up sama teman-teman saya menjadi engagement, enable, elevate, tapi semangatnya sama. Bahwa kita mulai dengan saling percaya, dengan rasa kasih sayang, dengan menjalin silaturahmi untuk kemudian kita berguna buat sebanyak-banyaknya manusia di Indonesia ini.
Jadi sekali lagi abang-abang maaf, sekali kakak-kakak maaf, sekali kalau saya banyak salah, saya banyak kurang, tapi inilah kami adik-adik abang-abang dan kakak-kakak. Tolong jangan dimarah-marahin terus. Nanti seperti kata kakak Lisa, semakin jauhlah kami dari abang-abang dan kakak-kakak sekalian. Kalau saya senyum aja di chatroom, kemudian saya dibilang disuruh ikut iklan Pepsodent, padahal model macam awak ini, Pepsodent nggak mau terima, itu dia masalahnya, Bang. Yang mau terima mungkin abang-abang kakak-kakak awak di IITB, mungkin. Jadi sekali lagi terima kasih abang-abang atas kesempatannya. Bismillah, saya berharap dalam forum IAITB Imam ini dan kemudian semangatnya menular ke seluruh forum IAITB lainnya, bahwa semangat kita adalah menjalin satu harmoni orkestra. Sulit menjadi paduan suara, Bang, sulit menyamakan suara anak ITB, tapi anak ITB dengan ritmenya, dengan tonnya yang berbeda, itu bisa jadi harmoni yang indah. Harmoni untuk negeri, kalau kata Bang Angin, kepada Allah saya mohon ampun, kepada abang kakak sekalian saya mohon maaf atas segala kekurangan, karena tadi kita selalu jalan-jalan ke Medan, Bang, izinkan saya, Bang, mengajak bahwa dari Medan, ayo kita ke Belitung. Kota-kotanya indah lagi bertuah. Saya Amel nomor 6, mohon didukung untuk satukan tua dan muda. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Orang Medan kalau ditantang pantun, jadi pengen pantun lagi. Itu dia beratnya ya. Ayo, Bang Gembong berpantun. Mungkin saya tutup ya. Terakhir dari saya, tak ada gading yang tak retak, tak ada gajah yang tak punya salah. Mari tetap kita padu, tetap kompak, agar ia dapat menjadi sumber berkah. Oke, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sehat-sehat selalu. Waalaikumsalam. Paten kali kacamata Bang Ucok itu. Bang Gembong, makasih banyak. Kak Amel, makasih banyak. Bang Gembong, sehat-sehat selalu. Amel sehat. Ya. Angin, sehat Angin. Amin, alhamdulillah insyaallah. Berkat doa Bang Parik juga sehat-sehat. Ini lebih ganas tim suksesnya ini daripada calonnya ini kutanya. Ngeri-ngeri. Lihat chatnya ngeri-ngeri. Lebih seru nonton chat daripada nonton yang ngomong ini ya.